sampai akhirnya aku hilang kesadaran aku. Dia megang tongkat di satu tangannya dan di satu tangannya lagi megang pisau. Dan setelah aku memohon dia untuk jangan bunuh aku, dia perkosa aku. Hai, nama aku Emi Fitria. Aku mengalami kekerasan seksual di rumahku sendiri. Lu korban kekerasan seksual di rumah lu sendiri gitu kan. Kok bisa terjadi gitu? Agustus tahun 2019 ada seseorang yang masuk ke rumah aku. Saat kejadian itu aku lagi tidur dan aku terbangun gara-gara ada sosok di kamar aku. Aku kan heran, pagi-pagi pula ibu aku juga lagi kerja dan dia memukul aku pakai tongkat sampai akhirnya aku hilang kesadaran aku. Dia megang tongkat di satu tangannya dan di satu tangannya lagi megang pisau. Setelah aku memohon dia untuk jangan bunuh aku, dia perkosa aku. Sempat ada adegan aku coba untuk ngerebutin pisaunya. Cuman mungkin karena dia lebih kuat, dia rebutin lagi pisaunya dan dia suruh aku diem di kamar dan dia kabur. Sempat gue baca-baca gitu kronologis kejadiannya gitu ya. HP lu sama pelaku Iya. itu gimana ceritanya? Terus ada muncul DM-an Instagram, itu boleh diceritain nggak kayak gimana? Oke, jadi dia pagi itu pas dia keluar dari kamar aku, dia bawa HP aku. Dan dari situ tuh dia coba untuk DM aku. Awalnya minta maaf, tapi lama-lama dia ngomong, lo seharusnya bersyukur karena gue nggak bunuh lo. Kalau dari pengetahuan lu, si pelaku itu gimana ceritanya bisa ada di dalam rumah lu? Emang katanya sih dia udah dari semalaman di rumah ngumpet di gudang. Dan dia tunggu sampai ibu aku pergi kerja pagi-pagi. Terus setelah rangkaian kejadian itu, lu berusaha ngelapor ke polisi? Iya, hari itu juga polisi. Ditemenin nyokap? Ditemenin nyokap sama Pak RT. Jadi di saat aku nyampe kantor polisi, itu aku langsung di BAP, diminta ceritain kronologisnya kayak gimana. Dan setelah diceritain kronologisnya kayak gimana, aku langsung dibawa ke rumah sakit. Menurut aku pribadi ya, aku berasa kayak kasus aku, it was just another case in their system. Bahwa dia ya sekedar input datanya doang dan lakuin kerjaannya sebagai penginputan data. Ya SOP-nya tapi nggak ada effort lebih untuk menenangin aku. Masa sih nggak polisi nggak empati gitu atau berusaha nenangin gitu? Mereka nggak begitu perhatiin emosionalnya seorang penyintas dan mentalnya juga. Malah dituduh, itu mah kenal sama kenal, kamu kooperatif aja. Ya ini mah di dekat lingkungan lo cari tahu aja coba. Tentu aja aku emosi karena ya buat apa aku laporan kalau udah kenal sama orangnya. Kenapa lu harus pick up nih setelah kejadian setahun itu? Karena aku nggak dapet respon yang baik dari pihak berwajib. Entah ganti penyidik kah, entah nggak diapa-apain, aku tunggu feedbacknya nggak ada. Ya mau gak mau aku juga harus turun tangan. Aku sempat ada fase yang aku hopeless sih, kayak aku berasa bahwa mungkin kasusnya nggak seburuk itu sampai nggak diproses. Dan ditambah lagi pelakunya masih suka DM aku, dia kirimin video shoot, dia kirimin foto genitalnya dia dan terus menerus meneror aku dan ingetin aku bahwa ini terjadi. Sampai titik aku cari sendiri itu siapa. Sebenarnya ya aku ketemu akunnya dia nggak sengaja. Jadi waktu itu aku cerita ke temen aku yang datang dari Singapura. Abis aku cerita, dia mau cari tahu nih ini manusia siapa sih. Pas dibuka akunnya baru ketemu semua informasinya dan pas ketemu informasinya ada temanku lagi yang jalan cari informasi itu. Dan akhirnya juga 2 hari setelah kejadian itu dibantu dengan pengacara yang maju untuk bantuin aku, pelakunya ketangkap dan itu bikin aku lega. Ketika akhirnya lu speak up gitu di media sosial gitu, ada nggak sih perempuan yang justru victim blaming? Ada, dan itu bikin aku heran karena ya
Ya mungkin dalam pikiran aku tuh perempuan harus saling mendukung perempuan yang lain. Ya mayoritasnya sih emang support, emang kasih dukungan. Cuman on the other hand ada banyak juga yang nyalain aku, yang cari-cari foto aku yang dulu terus komen, lah lu kayak gini, ya wajar-wajar aja sih lu diperkosa. Yang bikin aku heran tuh ada dari semua komen-komen victim blaming banyak juga yang cewek. Ya kita sesama cewek kenapa nggak bisa ngedukung keamanan dan kenyamanan kita. Gue dengar-dengar setelah lu speak up juga banyak yang nge-DM lu ya soal cerita kasus kekerasan seksualnya juga gitu. Boleh diceritain nggak itu kayak gimana? Iya, jadi setelah aku memberanikan diri untuk speak up di sosmed, ya ada beberapa cewek-cewek dan cowok lain juga yang memberanikan diri untuk cerita ke aku. Kak, aku mengalami ini itu. Entah kenapa itu malah menjadi motivasi aku untuk terus ingin membantu korban yang lain yang mengalami hal yang sama, dan itu malah kasih aku purpose yang baru. Setelah kejadian kekerasan seksual lu ini kan, lu bilang tadi purpose hidup lu udah beda gitu, lu nemuin purpose hidup lu baru gitu kan. Lu buat ngejalin purpose hidup lu itu ngapain? Oke, jadi dengan itu aku menemukan purpose baru di hidup aku untuk emang advokasi tentang isu ini dan membantu atau support penyintas yang lain, dan juga nge-push awareness tentang situasi kekerasan seksual di Indonesia. Karena emang sebelum aku speak up dan masuk ya dunia inilah, aku nggak begitu paham situasi di Indonesia seburuk apa sih, sebanyak apa sih penyintas yang mengalami hal yang sama, yang fighting, yang struggling untuk bertahan. Dan setelah itu aku juga berkolaborasi dengan beberapa stakeholder untuk nge-push awareness dan edukasi soal kekerasan seksual di Indonesia. Dan juga sempat bikin video untuk Ibu Puan Maharani yang ketua DPR, dan sempat diaudiensikan juga ke beberapa anggota DPR. Ini kan sebuah tragedi ya, ya. Gak banyak orang yang bisa bertahan kayak gini gitu kan, kayak lu gitu. Apa yang ngebuat lu bertahan sampai sekarang? Di saat aku mengalami kekerasan seksual itu emang menghancurkan mental aku banget. Tapi setelah beberapa bulan aku sadar bahwa aku masih utuh. Ya badan aku masih berfungsi dengan normal. Meskipun mental aku retak, tapi aku tetap bersyukur bahwa aku hidup, bahwa aku bisa kerja, aku bisa ketemu teman aku. Ya mungkin emang kejadian itu tragedi, tapi hikmahnya dari itu aku bersyukur, aku bisa hidup, aku bersyukur aku bisa membantu orang lain, aku bisa mendorong orang lain untuk speak up, atau kalau nggak speak up pun cerita ke aku atau ke siapapun. Dan itu jadi sebuah motivasi untuk meninggalkan trauma-trauma itu, and to let what happened stay in the past and not control me in the future.